Iya, kembali lagi bersama dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai radikalisme dalam kekristenan yang kedua. Saudara, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa radikalisme itu ada dalam setiap agama. Tetapi baik atau tidaknya radikalisme itu sangat bergantung kepada ajaran yang mereka yakini atau ajaran yang menjadi dasar daripada kehidupan mereka. Dan ajaran itu akan diimplementasikan atau diaplikasikan dalam segi kehidupan. Jadi baik atau tidaknya sebuah radikalisme itu sangat bergantung kepada ajaran itu ya. Kenapa? Karena radikalisme itu adalah kelompok atau orang yang sangat berpatokan kepada dasar imannya yang menjadi penuntun hidupnya. Jadi dia akan mengaplikasikan semua itu di segala sudut kehidupannya atau dalam semua sisi kehidupannya. Baik itu bagaimana dia berdagang, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bertindak terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan dia, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, Tuhan menuntut orang Kristen itu menjadi seorang yang radikal. Ya, artinya menjadi seorang yang berpatokan kepada ajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitab. Lalu apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada orang Kristen supaya orang Kristen itu benar-benar melakukannya? Dia menjadi radikal terhadap itu. Nah, coba kita perhatikan saudara. Dikatakan di dalam Alkitab seperti ini. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jikalau orang Kristen sangat radikal terhadap ayat ini, berpatokan kepada ayat ini, maka tidak akan ada yang namanya permusuhan. Orang Kristen tidak menjadi bangsa atau kelompok yang akan menganiaya orang lain atau menjajah orang lain atau bangsa lain. Tentu tidak, saudara. Namun faktanya bahwa ada negara-negara yang notabene Kristen itu melakukan penjajahan seperti Belanda. Namun kita bertanya, apakah itu Alkitab izinkan? Tidak, saudara. Ya, sama sekali tidak. Alkitab mengajarkan supaya mengasihi sesama. Bahkan meminta berkat bagi orang yang menganiaya seperti itu. Jadi tindakan bangsa Belanda menjajah Indonesia itu tidak atas perintah Alkitab. Itu sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan bangsa-bangsa lain. Jadi mereka justru tidak radikal terhadap Alkitab. Kalau mereka radikal terhadap Alkitab, maka mereka akan baik, gitu ya. Berikutnya, saudara, apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada orang percaya? Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Orang Kristen yang radikal terhadap ayat ini akan memiliki sikap yang sangat baik terhadap Tuhan. Jadi dia akan menjadi orang yang pemercaya yang penuh dengan pengertian. Karena dituntut untuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap akal, begitu ya, dengan segenap jiwa, ya, seperti itu. Jadi semakin radikal seseorang terhadap ajarannya, maka itu akan tercermin dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi, baik atau tidaknya, atau kontribusinya itu benar atau tidak, bagus atau tidak bagus, itu sangat bergantung pada dasarnya. Nah, kalau keyakinan itu, dasar keyakinannya mengizinkan untuk membunuh orang yang berbeda keyakinan dengan dia, maka ini akan berbahaya, begitu ya. Itu akan jadi berbahaya. Jikalau misalnya
dasar mereka, keyakinan mereka itu hanya mengasihi sesama agamanya misalnya, maka orang lain itu tidak akan mereka kasihi seperti itu. Jadi berbeda sekali ya dengan radikalisme yang dimiliki oleh keyakinan yang lain ya, dengan radikalisme Kristen. Radikalisme Kristen itu dituntut untuk mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Dan apa dikatakan dalam Matius pasal yang kelima yang 44 itu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, ya, jadi itu saudara, tidak ada potensi dalam kekristenan untuk melakukan kejahatan. Ya, tidak ada saudara. Terlebih kalau misalnya kita mau belajar dari apa yang dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima, dikatakan bahwa apapun yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 7 ya, ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini pengajarannya sangat luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dampaknya itu akan sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin ingin dikasihi orang, maka kita harus lebih dahulu mengasihi orang itu. Kita dituntut untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu diawali dari kita. Jadi tidak menunggu orang lain memulai hal yang baik. Tidak. Tapi kitalah yang harus lebih dahulu memulainya. Seperti itu saudara. Jadi tidak menunggu orang lain menghormati kita. Ya, orang Kristen dituntut untuk lebih dahulu memulai aksi yang positif, aksi yang benar begitu. Tidak menanti orang-orang yang lain untuk melakukannya, sama sekali tidak. Nah, jadi radikalisme di dalam sebuah keyakinan benar tidaknya bergantung kepada sumber keyakinannya. Kalau ia bersumber dari Tuhan, maka ia akan menciptakan kedamaian baik di sekitarnya maupun di negaranya. Tetapi kalau radikalisme itu berasal dari iblis, ia akan selalu dibungkus dengan keyakinan dan selalu berbuat onar. Jadi saudara, berdoalah kepada orang Kristen supaya mereka radikal terhadap ajaran Alkitab. Sebab jika mereka semakin radikal terhadap ajaran Alkitab, maka mereka akan semakin baik. Ya, semakin baik karena Alkitab menuntut orang Kristen untuk mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri dan mengasihi orang yang menganiaya dia, meminta berkat bagi orang yang mengutukinya. Jikalau dia seorang Kristen yang lahir baru, maka ia pasti akan bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita.